kalau misalnya nelfon terus sekali nanya doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah tahu nih kita lagi ngapain, lagi di mana, terus ditelepon lagi sih, itu yang bikin risih sih. Mungkin bukan yang kayak kamu lagi di mana sekarang terus gimana harus nyariin gitu, enggak sih. Cuman Lebih ke kejadian kayak after putus gitu. Halo, selamat datang di channel kesayangan kita NVC Media. Balik lagi di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Dan seperti biasa kita bersama partner kesayangan kita, Mbak Shirley. Hai. Nah guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa apa Mbak? Like, comment, share, and subscribe. Oke guys, nah ngomong-ngomong Mbak, sekarang kita bicara tentang apa ya? Bukan bicara sih, lebih ke ngobrol tentang apa? Ngobrol. Kita ngobrolin tentang hubungan, bukan ya hubungan lagi sih sebenarnya. Lebih ke relationship lagi sih. Tentang keposesifan. Wih. Wih. Pasangan posesif gitu. Pasangan posesif, yes, betul. Oke. Ngomong-ngomong tentang itu, kayaknya kan pengalamanmu lebih banyak daripada aku nih, Mel. Enggak kayak gitu dong, Mbak. Kenapa Jelas-jelas ngomongnya dari segi faktor U kan Mbak maksudnya lebih senior dari aku. Harusnya sih lebih banyak sih ya dari jatuh bangunnya. Wow, bentar. Kamu mantannya berapa, Mel? Aku dikit banget. Berapa? 10? Gak punya mantan. Masa? Katanya kan mantan dianggapnya tuh kalau udah lebih dari 3 bulan apa setahun ya. Emang gitu? Ya gitu, kayak cuma sehari 2 hari mah kan gak dianggap kan. Tapi gak ada sih yang sehari 2 hari. Jadi berapa? 1, 2, Aduh, terus 3, 4 dong. 4 doang. Itu nggak ada yang apa lebih dari sebulan? Berarti lebih dari sebulan semua dong berarti ya? Iya, paling sebentar. Nggak 3 ada. bulan. Berarti kalau gitu aku cuma 1. Hah? Bohong. Swear. Oke. Bohong. Balik. Kita berarti kan secara kuantiti hubunganmu lebih banyak nih dari Enggak, aku. main-main semua itu. Ya ampun, nggak mau ngaku guys. Masih cinta monyet gitu kan, Iya sih kayak tuh. puber gitu lah. Baik. Oke, nih Mel, aku pengen tanya sih. Tanya nggak nih? Apa tuh? Gimana sih menurutmu? Kamu selama berapa kali berhubungan, hubungan pacaran ya? Itu kamu pernah nggak dapetin pasangan yang posesif? Tergantung orang, beda-beda ya. Tapi menurut aku ya kalau misalnya punya pasangan yang posesif, selagi itu gak berlebihan, aku suka sih. Gitu. Berarti kayak diperhatiin. Gimana? Posesifnya kayak gimana? Kayak misalnya aku pulang malam dicariin kayak gitu. Terus aku aku misalnya pakai pakaian yang terlalu terbuka, terus dia tuh kayak ngomen gitu. Aku itu masih ok aja sih. Ok aja. Iya. Misalnya kayak dia tanya nih, kamu di mana? Lagi ngapain sama siapa? Misalnya gitu. Itu agak, iya kalau misalnya nelfon terus sekali nanya doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah tahu nih kita lagi ngapain, lagi di mana, terus ditelepon lagi sih, itu yang bikin risih sih. Oh, tapi selama kayak dia belum tahu gitu, itu kamu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa kan, dia wajar sih dia tahu. harus tahu kabar aku ya, aku kasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu, aku jam segini mau main sama ini ke sini gitu, terus habis itu di jam itu dia telepon kamu lagi, sayang kamu di mana gitu. Ya gak apa-apa, karena kan make sure aku di mana, bener gak main. Gitu. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Mbak sendiri gimana? Oke. Aku ini cerita aja, gak apa-apa. Apa? Jadi ya maksudnya gak apa gitu, apa? Ya enggak. Aku mungkin dulu pernah pengalaman ya. Mungkin bukan yang kayak kamu lagi di mana sekarang terus gimana harus nyariin gitu, enggak sih. Cuman kejadian kayak after putus gitu. Ini ya after putus malah yang aku ngerasa kayak posesif banget gitu. Gara-gara kayak dulu di Instagram, aku nggak tahu deh kamu pas itu udah main Instagram atau belum. 2000 berapa? Aduh, 2000 wait ya, sekitar 2017. Udah. 17. Udah. Tuh. Kamu inget nggak Instagram dulu tuh pernah
kayak keliat gitu activity kita ngapain aja di Instagram. Jadi ketahuan kalau kita nge-like siapa, follow siapa. Sekarang juga kelihatan kok. Ih, masa? Maksudnya kayak ada yang misalnya ada yang mengikuti kita, itu kelihatan. Ya, ada nih tombol suka. Nah itu ada notif mbak di tombol suka itu. Misalnya akun kita private. Nah di tombol di private kita itu ada satu gini gitu ya. Itu tuh yang ngikutin bukan kita. Bukan notifnya loh. Apa misalnya gini, misalnya kayak kita kan follow-followan gitu. Terus habis itu kamu tuh bisa tahu aku tuh ngapain aja. Kamu tuh tahu aku tuh nge-like siapa, aku follow siapa yang baru. Dulu tuh ada kayak gitu. Ada sekarang juga. Serius? Kayak misalnya dia menyukai postingan ini namanya sih. Itu ada sih kalau nggak salah. Ada orang gak lain sih? Bisa lihat kita ngapain aja emang? Nggak ngapain aja, cuman kadang ada notif kayak gitu loh mbak, menyukai postingan siapa gitu. Misalnya ada yang berkomentar nih, misalnya mbak aku ngupload foto, terus ada misalnya yang lain ngomen ke aku, terus mbak juga abis ngomen di aku. Nah itu pasti ada notif. Iya. Tapi gitu. Kalau misalnya kayak nggak ada relate sama kamunya, berarti kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya. Dulu tuh bisa tahu. Bisa tahu. Bener-bener kayak orang yang kita follow itu ngapain aja tuh kita tahu gitu. Gitu. Jadi terus habis tuh ya itu posesif. Gini ya. Oh gitu. Kamu nggak balas chat aku tapi kamu bisa nge-like. Kamu bisa main Instagram tapi udah putus. Kok bisa sih udah putus terus habis putusnya tuh masih kontekan, masih baik-baik aja gitu, kok bisa? Iya, karena kayak nggak tahu ya, kayaknya pas itu masih satu circle yang sama sih. Satu circle berteman, cuman kayak ya mungkin perasaan dia belum clear gitu. Cuman kayak ya udah gitu sih. Cuman aku kayak ada trauma sih jadinya kayak. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi gak bebas gitu loh. Nggak usah nge-like lah, ntar ada yang komen lagi gitu. Yes. Even mungkin sebenarnya kayak pada saat itu udah nggak ini ya, udah nggak deket juga gitu ya. Cuman jadi satu apa ya, modelan kayak trauma gitu. Iya sih. Malas deh kalau misalnya diginiin. Gitu. Sih. Aku juga posesif sih mbak kalau digituin, sama kayak misalnya aku on Instagram kan kayak misalnya ada kan notif ijo gitu kan. Nah kayak gitu sama aktif aku juga gitu, aktif di Instagram. Emang aku tuh hobi scroll TikTok, Instagram kayak gitu kan. Terus kayak kalau misalnya udah asik aku lupa sama WA gitu. Nah jadi dia tuh kayak suka ngomel gitu ke aku. Ya udah kak, maksudnya aku juga pengen me time dulu gitu, jadi gak usah diganggu. Nah itu sih aku gak suka. Tapi kamu komunikasiin nggak, kayak kamu ngomong gitu nggak? Aku mau me time dulu, atau kayak ya udah blung hilang aja gitu? Iya aku ngomong aku mau me time, tapi nanti kayak selang beberapa waktu ditelepon lagi, jadi kayak nggak dibebasin gitu. Padahal kamu maunya kayak ketika kamu udah free baru kamu yang ngabarin gitu, apa iya. Ketika aku udah free aku ngabarin dia, pasti ngabarin gitu. Tapi nanti dulu, gak sekarang gitu. I see. Bukan apa ya mbak, bukan masalah prioritas apa enggak, diprioritasin cuman ya maksudnya aku kan lagi minta, aku juga udah bilang juga nanti juga ngabarin gitu. Benar. Jadi ya gitulah, itu pemikiran saya, nggak tahu. Iya. Ada yang lain nggak? Kamu punya pengalaman yang lain nggak? Apa ya, posesif apa ya? Enggak. Kalau saya foto gak boleh deket cowok kayak gitu. Serius? Enggak. Ini beneran terjadi atau gimana nih? Tapi kadang kalau nggak sengaja ya udah kan, nggak sengaja. Aku nggak mau juga, misalnya kayak misalnya ada yang mau foto, jangan deket-deket gitu ya, enggak. Kayak misalnya ayo foto bareng misalnya, cekrek udah kan selesai. Kayak di dalam hitungan detik gitu. Jadi kayak nggak bisa dikondisikan kondisikan juga. Gitu. Itu aku baru kepikiran sih. Iya sih. Kayak ya foto-foto aja gak sih? Iya. Kecuali kayak yang kayak gitu. Itu gak boleh sih. Itu terlalu kan berlebihan. Megang pula. Maksudnya kayak ada kontak fisikalnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya kayak foto gini gitu gak boleh kalau berdua mah. Gini sama orang siapa gitu. Ya cowok gitu gak boleh. Iya maksudnya gini mbak, kayak deket banget. Kayak foto. Enggak rame-rame. Rame-rame boleh. Iya harusnya sih wajar ya kalau kondisinya emang gak memungkinkan. Tapi kalau misalnya berdua ya udah foto karena let's say teman kecil gitu atau apa. Gak tau sih itu. Aku belum pernah. Oke, terus habis itu menurutmu tapi wajar batas posesifnya itu kayak
masih wajarnya kayak ya itu ya. Apa iya kayak gitu. Kayak gitu nggak tuh? Ya nanti yang tadi aku ngomongin. Kalau misalnya emang masih ok aja nggak apa-apa. Tanya-tanya yang masih nggak sampai kamu ceritain kamu gimana, habis dari gimana setiap detiknya kamu perlu ceritain kamu ngobrolin apa, orang itu ngapain aja sama kamu. Enggak sih, itu kayak berlebihan. Udah aku malas duluan sih, aku bakal ngambek aja, udah nggak akan ceritain. Ya, soalnya aku kan orang kalau pacaran yang sekarang dia nggak pernah marah sama aku. Jadi aku yang sering marah ke dia, ya udah aku ngambek aja gitu. Iya. Tapi kadang waktu itu pernah sih, waktu enggak deh. Kayak mungkin udah ngomong aja. Iya, kayak aku pernah nemu satu cowok gitu kan. Aku lagi berantem sama dia. Posisinya emang itu aku abis ada satu acara yang emang mama aku tuh udah nitipin ke dia gitu kan. Terus abis itu aku pulang, terus aku debat sama dia mbak di tengah jalan. Aku diturunin. Kayak dia ngisi apa ya bahasa Indonesianya, kayak minggir dulu terus kayak standar dibuka, terus habis gitu kayak ya udah gitu. Terus habis itu ya udah aku udah daripada diturunin ya udah aku kayak aku nggak ngambek lagi, terus gitu ya udah gak apa gitu, kayak aku yang minta maaf. Aku takut ya diturunin tengah jalan. Di tengah jalan mana tengah jalan, pinggir jalan gitu. Sorry di pinggir jalan di sana di sepi ya. Itu termasuk ke jalan ke aku tuh, itu termasuk rawan begal. Astaga. Iya kan, serem kan mbak. Jadi aku jadi takut, ya udah aku mending ngalah aja gitu daripada ditinggalin. Ya ampun. Itu lebih ke posesif atau apa ya, sadis itu? Enggak sih, itu jahat sih. Itu lebih ke toxic ya. Iya, nggak tahu sih ya sebenarnya, kayak kenapa sampai kayak gitu. Ya mungkin karena belum stabil aja ya sis. Iya, tapi waktu itu aku yang posesif, tapi dia lebih ini sih, harusnya lebih dewasa dari aku karena umurnya lebih. Nggak bisa kedewasaan nggak bisa diukur sama umur. Iya sih, benar. Betul. Terus nih pertanyaannya, menurutmu apa pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi seseorang menjadi lebih posesif dalam hubungan? Bener. Aku juga setuju sih. Iya, karena mungkin dia atau cowok, misalkan cowok yang posesif, kalau misalnya dia sering disakitin sama ceweknya, kan kadang-kadang cowoknya nyakitin, atau dia sebaliknya gitu, dia udah tulus, nah dia trauma, jadi dia lebih kayak kamu gak boleh gitu. Iya, setuju sih. Aku beberapa kali gitu ya pernah denger gitu dari ya cerita-cerita orang gitu kan. Misalnya amit-amit gitu kayak pernah diselingkuhin gitu kan. Terus habis itu dia di hubungan yang sekarang itu tuh ini loh, ada efeknya loh, kayak dia jadi lebih khawatir kalau misalnya orang ini nggak ngabarin atau tiba-tiba hilang aja atau kemana nih gitu, mikirnya kan kayak udah gimana, kayak ting gitu kan. Jadi ataupun pertanyaan yang dulunya kayak ya udah santai aja gitu kan, aku mau main ya sama ini gitu, ya udah gitu kan, sekarang mungkin pertanyaan lebih banyak gitu kan. Iya. Mungkin takut kejadian yang dulu terulang lagi. Kayaknya aku harus kayak gini lebih sering lagi. Iya, betul. Jadi kayak lebih nggak segampang itu sih. Iya sih, emang hubungan itu kalau misalnya kitanya ada yang goyah aja. Tapi menurut aku kunci hubungan tuh ada di laki-laki sih. Gitu kah? Kenapa gitu? Karena menurut aku ya di dua-duanya, cuman lebih dominan laki-laki menurut aku. Kan kalau misalnya cewek kan lebih banyak kayak ngambeknya, terus abis gitu banyak overthinkingnya, terus abis itu kalau apa-apa ngajaknya putus gitu kan mbak. Nah kalau misalnya si cowoknya bener gitu ya, kayak sebanyak apapun si ceweknya bilang putus ke dia pasti akan mempertahankan. Beda lagi kalau misalnya si cowoknya yang gak bener, terus ceweknya, tapi kan cewek kesabarannya ini gimana ya, betul lah, agak bingung sih sebenarnya. Cuman ya, pernah nggak nemu cowok gitu, misalnya banyak orang sih yang berpengalaman juga bilang katanya kalau misalnya kunci hubungan tuh adanya di cowok. Ya gimana ya, yang ngendalinnya dia gitu mbak. Ya kita cuman kayak pelengkap doang. Pernah denger sih, cuman kayak misalnya nggak bisa, gimana ya? Iya sih bingung. Sebenarnya tergantung sama dua orang ini ya, gitu gimana. Cuman kayak posisinya memang sometimes
cewek seberjalan waktu gitu. Hah? Cewek tuh lebih apa ya? Karena kan cintanya cewek tuh dari segini Iya, naik gitu kan. Heeh. Otomatis lama-lama gitu, cewek kan kayak udah mungkin nggak ada pikiran putus atau apa gitu Iya, ya. Ya udah gitu. Jadi kadang-kadang yang bisa action gitu cowok, Cowok. sedangkan cowok tuh begitu suka ting langsung segini gitu kan, Iya. lama-lama bisa segini biasanya ya Iya, guys gitu, biasanya tapi bisa. nggak menentu kayak gitu. Iya sih bener, iyalah kayak gitu. Iya Ya pokoknya emang nggak beda-beda sih kisah beda-beda percintaan sih. orang-orang. Iya benar Sikapnya juga beda-beda, jadi kita nggak bisa samain gitu. benar setuju sih. Apakah posesif itu tandanya sayang, Mel? Bisa jadi Misalnya aku juga setuju. Kalau misalnya kayak posesif, bukan posesif sih, mungkin perhatian. oh iya Iya, posesif gimana berbalik ya? berkedok perhatian. Perhatian berkedok posesif gimana ya? Gitu lah. Gitu ya. Iya. Ya karena kita diposesifin tuh karena misalnya kamu gini-gini, kalau misalnya itu hal kebaikan berarti jatuhnya ke perhatian lah. Iya sih ya harusnya. Mungkin enggak deh, beda deh. Enggak, kalau misalnya perhatian berlebihan, apakah itu posesif? Belum tentu juga. Oh, perhatian berlebihan sih itu. Oh, posesif itu namanya. Masa sih perhatian berlebihan posesif? Perhatian berlebihan itu kan posesif tuh dikekang, kayak lebih dikekang juga kan. Gitu ya. Bukan dikekang sih, lebih ke kita tuh apa-apa dibatasi sama dia, tapi kayak kalau ada yang ngarahin ya syukur gitu. Tapi ada juga yang ngekang gitu, Mbak. Iya, ada sih yang ngekang. Iya, kayak dia kamu nggak boleh misalnya punya kontak cowok misalnya gitu. Terus cewek semua. Itu ada sih kayaknya yang kayak gitu. Kayaknya sih. Ada ya. Apa? Oh enggak. Ada, tapi iya sih. Iya. Iya sih. Terus Mbak pernah punya pasangan yang posesif? Udah tadi Nggak yang nanya ada. aku mulu, enggak. Enggak apa-apa. Soalnya kan kita tahu yang guru besar di sini siapa. Enggak lah. Nggak apa-apa, Mel. Nggak apa-apa. Terus nggak habis apa-apa. gitu, Aku kalau misalnya pasangan posesif nggak ada ya harusnya. kenapa? Eh, Ada lah, pasti mungkin gak gede. enggak. Oh, karena dari awal ini kalau misalnya hitungannya 1 bulan, gimana? Enggak ada hitungan, Ya kalau misalnya posesif yang bener-bener sih kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Gak ada bener. Nggak tahu yang sekarang. Oh iya, sekarang berarti lebih baik dong harusnya ya. Nggak tahu yang sekarang. Maksudnya nggak tahu seposesif apa. Oh, kayak masih biasa-biasa aja. Kayak nanyain makan udah belum gitu ya. Kalau misalnya begitu ya wajar nggak sih? Bukan. Iya itu wajar sih. Tapi nggak, maksudnya kayak gak tahu ya, ini mungkin karena case-nya sama mantanku tuh aku diberi kebebasan. Memang dari awal aku selalu ngomong kayak aku nggak mau dikekang, aku nggak suka dikekang gitu. Aku mau bebas aja gitu. Oh, terus ya udah dibebasin. Iya, aku cuman bilang sih ya kasih aku kepercayaan aja gitu. Tipikalnya gitu kalau misalnya, karena gini, bagiku kepercayaan itu yang nomor 1, Mel. Iya sih. Ketika kita dikasih kepercayaan, tapi kayak nggak tahu ya, bagiku sih agak aku harus mikir 2 kali lah kalau misalnya mau ngapa-ngapain dengan kepercayaan yang udah dikasih gitu, karena sulit gitu untuk anggapannya ya itu gelas yang udah dibanting gitu, pecah gitu kan, susah ya mau balik lagi ya mungkin bisa gitu kan kalau kita sabar satu-satu nempelinnya. Tapi kalau misalnya gelas udah rapi kayak gini, maksudnya kayak kembali lagi ke semula itu nggak mungkin. Iya, pasti ada aja bocelnya gitu kan, nggak akan sebagus ini juga gitu kan. Bener. Tapi emang iya sih kalau awal kenal harusnya nggak posesif sih. Iya. Tapi harusnya ada tendensi kelihatannya dikit. Iya, dikit banget, sneak peek gitu. Okay, apa yang menyebabkan dia menjadi posesif di hubungan kalian? Iya kan tadi trauma kali ya. 1 bisa jadi karena trauma. Kedua takut kehilangan. Ketiga ketiga apa tuh?
apa ya, gak mau diambil orang sama kan nih sama kedua. Tapi menurutku setelah melihat tingkah kita kali ya, jadi dia kayak gitu. Bisa jadi, cuman possibility. Iya, udah sih 3 doang yang kita punya. Gitu aja. Lalu kamu sendiri tipikal orang yang posesif ke pasangan atau enggak, Amel? Sewajarnya sih. Sewajarnya ya. Iya sih, sewajarnya. Aku juga sewajarnya aja sih. Kayak apa? Kayak diserak. kayak ketularan kamu aja gitu. Gimana posesifnya? Sewajarnya ya paling ya itu sih, maksudnya kayak tahu batas gitu. Menurutku kalau misalnya emang berteman aja itu ada batasannya. Tapi kalau boncengin cewek boleh gak? Aku sih gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Kalau misalnya emang udah sepercaya itu ya. Tapi kan bisa jadi dari komunikasi gitu. Di motor atau di mobil. Nyabuk gitu. Kalau nyabuk mah beda cerita. Iya, misalnya kayak gak cemburu. Balik lagi sih, kalau seumpama nih beneran case-nya kayak nyabuk gitu ya. Wah, nggak tahu ya. Tapi aku cemburu sih kalau misalnya nggak kayak gitu juga. Maksudnya kayak dia di belakang terus kayak gak ngobrol awal, aku cemburu sih. Jadi dengan dia berduaan aja udah cemburu aku mah. Serius? Iya. Kamu harusnya lebih cemburuan ya kayaknya dari aku ya. Harusnya ya. Iya. Kayaknya loh. Iya, aku masih muda jadinya kayak masih pikirannya. Terus aku apa Mel? Aku kan ya Mbak, itu gak bermaksud ke situ. Aku kayaknya sebenarnya cemburuan ya. Aku apa nggak cemburuan ya? Cemburuan. Masa cemburuan? Nggak tahu deh, nggak enggan Mbak yang menjalankan. Iya. Aku kayaknya cemburuan deh. Tergantung deh kayaknya. Aku nggak cemburuan. Tapi kalau misalnya kayak pacarmu gitu kan ketemu sama temen cewek gitu, terus kayak gitu gini nabok satu, terus habis itu kayak gitu. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau ke CS gitu ya, misalnya kayak ada cewek yang udah deket misalnya sama cowok gitu, misalnya kayak udah temenan gitu, itu nggak apa-apa sih. Terus kayak meluk, gimana, kangen banget gue gitu. Kalau meluk enggak sih, kan dia bukan anak Jaksel juga ya, yang peluk tuh nggak apa-apa gitu, enggak. Anak Jaksel kan gitu, kayak wajar katanya pelukan itu wajar. Tapi aku enggak sih. Enggak sih. Kalau seumpama Mel, case itu terjadi, kasus itu terjadi, terus kayak kamu di sebelahnya, nggak suka, aku langsung ditinggalkan kok. Ekspresinya gimana? Dinasi langsung kayak gak akan ngomong lagi, langsung gitu. Apaan sih? Gitu. Iya. Terus kamu sama cowok kamu marah nggak? Iya aku marah. Terus abis marah aku diputusin. Kamu yang mutusin atau dia yang mutusin? Iya, aku lah. Kamu yang mutusin? Iya, kalau misalnya emang dia juga ada tapi feedback kan dia peluk lagi. Oh enggak, misalnya dia dipeluk aku, terus yang cowoknya gini dong. Itu bisa dibicarakan lagi. Oh gitu. Cowoknya yang harus dinasehatin. Itu cowoknya juga harus kayak sebelum udah tahu nih, kan biasanya kelihatan kan gesturnya gimana, tahan mukanya. Gitu. Iya, atau kalau gak ditahan mukanya gini kan, kayak jangan gini teing. Gini terus mundur ke belakang kamu gitu. Maaf, aku udah punya cewek misalnya gitu. Ya kan kalau misalnya diem aja dia kayak patung nggak bisa ngomong. Jadinya dia juga salah kalau dia diem aja gitu. Nggak boleh diem aja. Ingat guys, nggak boleh diem aja. Oke. Ada nggak hal yang sebenarnya dianggap posesif tapi kamu malah suka? Ada. Apa? Kalau misalnya nggak pakai kerudung. Ya aku makan ini. Kalau main nggak pakai kerudung. Kalau main nggak pakai. Maksudnya cowok kamu tuh tetap pengen kamu pakai kerudung. Kalau main, iya. Kalau main. Ya kalau di rumah mungkin ya nggak apa-apa kan di rumah. Kalau main gitu keluar terus nggak pakai kerudung itu kayak nggak bahaya. Itu juga nggak boleh sih, jadinya suka aja. Gitu lah. Diingetin. Mungkin kayak ke hal-hal yang baik. Karena lebih baik ya, jadi kayak masih bisa diterima. Iya, begitu. Gitu, guys. Terus apa lagi? Kamu pernah nggak ngalamin apa tuh? Nggak kejadian pas dia posesif tapi malah jatuhnya lucu. Gimana? Kamu pernah ngalamin nggak kejadian pas dia posesif tapi malah jatuhnya lucu? Nggak tahu sih.
Aku nggak tahu sih kayak gimana, nggak tahu posesif yang lucu gimana emang Mbak. Aku juga. Aku nggak ada posesif yang lucu. Masalahnya karena aku sangat minim ya kejadian-kejadian diposesifin, karena dari awal biasanya udah tahu aku orangnya gimana. Iya sih. Apa ya? Aku nggak tahu posesifin lucu apa. Oh, paling apa? Nggak ada deh, nggak ada. Aku nggak tahu, nggak lucu sih. Semuanya pasti berdebat. Pasti berdebat ya. Iya. Gimana sih cara memulai percakapan dengan pasangan yang posesif tanpa membuatnya merasa diserang? Didiemin. Nggak usah ngomong, ngebiarin aja. Gimana sih cara memulai percakapan? Ya gimana ya, biasa aja sih. Ya udah diemin Ya, aku mah. cowok posesif mah maksudnya kalau diajak ngobrol ya nyambung aja mas. Iya nyambung, terus habis itu ngajak debat, jadi aduh udah nggak usah sih diladenin. Ya kayak gitu sih. Ya udah gitu sih. Nih pertanyaan berikutnya. Ganteng royal tapi posesif, atau biasa aja standar tapi nggak posesif dan sepenuhnya percaya ke kamu? Aduh, aku nggak bisa membenarkan kalau nggak bisa membenarkan posesif itu yang kayak gimana. Soalnya kalau misalnya posesif yang wajar sih aku aja. Kayaknya aku mau milih ganteng royal tapi posesif. ini sebenarnya agak ini ya, ganteng royal tapi sayang kita nggak gitu. Oh iya, kalau ganteng royal doang tapi posesif tapi nggak sayang kita dan nggak ngertiin kita, buat apa? Ya iya sih. Tapi kalau misalnya kayak biasa aja standar tapi nggak posesif dan sepenuhnya percaya ke kita. Tapi kalau nggak diposesifin juga kayak dia nggak cinta sama kita. Kayak kamu tuh nggak ada reaksi apapun. Ini apa kamu nggak care ya sama aku gitu ya? Iya, masalah kalau misalnya aku deketan sama cowok terus dia nggak normal menurut aku. Tapi ya udah balik lagi deh, kalau misalnya dengan yang ada ganteng royal tapi posesif atau biasa aja posesif, pilih Mbak, harus dipilih itu. Kamu apa? Ya itu ganteng royal tapi posesif, itu aja dulu sekarang. Ya. Kalau misalnya sebenarnya suka sih sama yang kedua, yang standar nggak posesif. Tapi ada posesifnya dikit. Posesif. Harus ada posesifnya dikit. Ya udah posesifnya dikit ya. Udah. Kalau misalnya posesifnya ini parah banget gak ya? Kalau misalnya parah banget, aku mending gak hubungan deh. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gitu. Kalau iya maksudnya percuma ganteng royal tapi posesifnya parah. Jadi menurut aku bisa kita omongin sih kalau posesifan tuh kayak tingkat posesif banget apa enggak tuh bisa dibicarain. Tergantung sih Mel. Kalau misalnya yang ono sultan bener gitu, yang si kru yang ono sultan bener kayak apa aku atur gitu, kamu mau pakai baju apa pokoknya harus aku yang pilihin, terus kamu mau ngomong apapun kamu harus tanya aku dulu, kamu gak boleh sembarangan ngomong. Masa aku mau ngomong gini aja aku harus tanya dulu gitu ya? Iya. Enggak separah itu doang posesifnya. Ya makanya itu ada modelan begitu. Enggak, aku mah ganteng royal posesifnya standar. Ya elah, di customize lagi guys. Ya kalau posesifnya standar ya. Ya mau lah yang ganteng royal. Iya udah ganteng royal posesifnya standar aja. Iya. Terus percaya sama kita tuh. Duh nyari apa lagi sih? Udah gitu. Apa? Gitu apa? Mas Kru. Tips menghindari orang posesif. Jangan diladenin. Apa ya tipsnya? Harus bisa bikin dia lebih percaya sama kita sih, lebih bisa ngeyakinin. Benar. Tapi itu satu hal sih Mel. Satu hal lagi tuh kadang kita mungkin udah ngeyakinin tapi kayak ya udah aja nggak sih? Kayak dia aja yang emang gak percayaan gitu. Ya udah itu mah berarti balik lagi ke dia, ya udah antepin. Sebenarnya balik lagi sih guys, kalau misalnya tadi bener sih kata Amel. Ya itu harus coba bikin dia percaya gitu bahwa kita anggap aja kalau misalnya triggernya itu dari pengalaman sebelumnya gitu,
berarti kan dia pernah disakitin gitu kan. Ya gimana caranya kita bisa counter gitu. Iya. Lebih bisa ngeyakininnya tuh kayak gimana. Betul, bahwa kita tuh sebenarnya orang yang beda gitu kan sama yang sebelumnya. Kamu punya luka masa lalu boleh, tapi kan ada baiknya gitu. Iya, ada baiknya juga. Iya, mempertimbangkan juga lah. Jangan samain gimana. Kan setiap orang beda-beda. Betul. Jangan samain masa lalu kamu sama aku gitu anjay. Awas aja kalau nyamain ya Mel. Karena kita tuh lebih kayak gak suka dibanding-bandingin sih cewek tuh. Iya. Tapi sebenarnya kita cewek tuh banding-bandingin gak sih sama orang yang sebelumnya menurut kamu? Aduh, bingung ya jawabnya. Bukan ngebanding-bandingin sih, lebih ke enggak sih. Ya gitulah, aku nggak usah ngejawab. Sebenarnya manusia tuh pasti ada ngebandingin gitu. Menurutku ya pasti ada ngebandingin. Cuman kayak ya separah apa gitu. Separah apa, dan sebenarnya gini, kalau misalnya memang ngebandinginnya masih kayak wajar, bukan yang kayak kamu, mantan aku dulu gitu loh, kamu kok nggak gitu. Lah itu kan itu parah sih. Itu aku sih. Emang iya? Sumpah. Wah, kayaknya lebih jahat aku deh kayaknya dibanding pacar aku. tapi maksudnya ya itu, kalau misalnya kayak ya kan kita udah tahu misalnya kayak kita sukanya yang ini gitu. Kita sukanya dibeginiin atau gimana. Itu udah mungkin kita dapat standar itu dari mantan kita gitu kan. Bener cuman sih. Bukan banding ya, karena ada standar itu jadinya jadi kayak di kedepannya aku nyarinya yang seperti ini gitu. Saya bukan bandingin, tapi kayak ya udah tahu aja kita bener-bener sukanya gimana gitu. Lebih ke ngasih tahu gitu sukanya kayak gimana sih aku mah mungkin ya kayak gitulah. Betul. Nah, setelah berpanjang-panjang kita bercerita lebar tentang si posesif ini ya Mbak, kayaknya kita udah di titik closingan ya. Titik closingan gak tuh? Air bulan banget nih. Kalian pokoknya terus aja lihat channel-channel kita ya. Terus abis gitu kesimpulan dari kita ini, kalau pasangan posesif kalau sewajarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya berlebihan ya dihindari lah. Iya, sebenarnya balik lagi, kalau ada orang yang suka banget kan diposesifin banget, banget. Ya, balik lagi ke preference. Kalau emang dia milihnya itu ya silahkan guys gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya emang bagi yang nggak bisa, misalnya kayak aku gitu contohnya ya, nggak bisa yang terlalu diposesifin, ya kalau misalnya di awal udah kelihatan tanda-tandanya, ya balik lagi, kalian siap nggak sama konsekuensinya gitu. Lebih ke tergantung diri masing-masing ya. Iya. Gitu. Kayak gitu aja berarti ya kesimpulan dari kita. Dan semoga kalian bisa ambil sisi baik dari kita, sama sisi buruknya jangan diambil. Iya, tinggalin aja. Iya, oke guys, thank you for watching. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe video kita. See you guys. See you, bye-bye.